2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita sama-sama berjumpa kembali di Menara Doa. Saya percaya saudara sudah siapkan hati untuk sesi ini. Mari kita akan berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat indah kami boleh ya Tuhan hadir di Menara Doa ini. Sungguh Tuhan, hati kami rindu, lapar, haus akan Engkau Tuhan. Karena kami mencintai Tuhan. Oleh karena itu hari ini Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, biarlah Engkau sendiri mengurapi setiap kami, permudah setiap kami masuk hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Sekali lagi katakan Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Mari datang, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Datang penuhiku, datang urapiku,
Kudus datang penuhiku. Datanglah Roh Kudusku, datang urapiku. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Mari datang sembah di dalam urusanmu. Oh ya mari saudara datang kepada Yesus. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah Engkau mengurapi setiap kami dengan Roh Kudus, dengan minyak yang baru hari ini. Oh ya mari saudara minta, saudara berdoa. Oh ya katakan Bapa dalam nama Yesus. Oh ya urapi aku dengan minyak yang baru, urapan yang baru. Datanglah Roh Kudus, urapi kami. Oh ya segarkan siap anak-anakmu. Oh oh ya buka suaranya. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis. Yesus. Oh ya mari datang pada Yesus. Datang Yesus. Oh ya kami sujud di kaki-Mu, kami sembah. Oh ya mari saudara berbahasa roh. Yang bisa berbahasa roh, biarlah kita semua dipenuhi Roh Kudus. Oh ya lawat siap anak-anakmu ya Roh Kudus. Lawat siap anak-anakmu, siapa penuhi. Oh ya oh ya mari tutup matanya saudara, buka dua tangannya. Terima Roh Kudus, terima berbahasa roh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Api Roh Kudus, urapi Tuhan, urapi anak-anakmu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami
buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Buka suaranya saudaraku. Kami buka hati kami. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau ada di sini. Kami rasakan kehadiran-Mu, memberikan kami kekuatan, penghiburan, kelegaan. Roh Kudus, saat Kau penuhi siap kami, oh ya Allah, makasih kami rasakan. Kami makin dekat dengan Tuhan. Kami bisa kenal daripada Bapa lebih. Oh ya Allah, makasih ini bila bukakan buat siap kami. Beri kami hikmat, beri kami pewahyuan, beri kami pengertian. Jamah siap hati kami, Roh Kudus. Mari saudara doa. Oh ya Allah, makasih Roh Kudus, biarlah Kau berikan kuasa-Mu buat siap anak-anak ini. Kuasa untuk melakukan mujizat Yesus. Oh ya Allah, makasih ini Roh Kudus, biarlah Kau ubah siap hati kami, ubah hidup kami, beri kami bahasa-bahasa yang baru, bahasa kasih, bahasa firman, bahasa iman. Roh Kudus, biarlah Kau beritahu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus, bawa kami dalam seluruh kebenaran. Mari Roh Kudus, biarlah Kau beritakan, sampaikan apa yang Kau terima dari Bapa dalam nama Yesus. Janji Bapa buat siap kami. Biarlah yang firman rema masuk. Oh ya Allah, makasih Allah, Yesus.
Mari saudara, semua doa-doa yang sudah kita naikkan di hadapan Tuhan, setiap upaya yang sudah kita kerjakan, saat ini minta iman untuk bisa terima itu. Kita akan dengar jawaban doa kita. Kita akan menerima jawaban doa kita. Semua upaya Tuhan buat berhasil. Semua pengharapan menjadi kenyataan. Engkau yang janji ya Bapa dalam nama Yesus. Kau sudah mengaruniakan kepada kami segala berkat rohani di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apa yang Bapa punya, Tuhan Yesus punya. Dan Roh Kudus Kau memberitakan. Olah segala sesuatu. Olah kasih meteraikan dalam setiap hati kami. Berikan satu keyakinan yang kokoh tentang keselamatan jiwa hidup yang kekal, untuk kesembuhan, untuk setiap pemeliharaan dan perlindungan Tuhan, untuk setiap janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala yang baik. Terima kasih Tuhan, kami akan lihat apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kami. Kami akan mendengar kabar baik ya Tuhan. Apa yang tidak pernah kami dengar dengan telinga kami Tuhan. Kami akan menerima apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu turun Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Turunkan berkat-Mu buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk kota kami, gereja kami Tuhan. Keluarga kami Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan kami minta lawatan Roh Kudus. Menyelamatkan bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang setia melayani di rumah-Mu. Para pemimpin kami ya Tuhan, yang kami tidak dapat sebut satu persatu. Kami minta turunkan berkat-Mu buat hamba-hamba-Mu ini. Perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau terus tambahkan pewahyuan, hikmat, pengertian ya Tuhan. Kuasa firman bekerja atas hidup hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu ini Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan, untuk memberitakan Injil-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia, Amerika, Kanada ya Tuhan, Malaysia, Singapura ya Tuhan, Hong Kong, Korea ya Tuhan, Australia, Belanda ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Eropa, Amerika, Kanada ya Tuhan. Tuhan Kau memberkati, pakai gereja-gereja-Mu ini untuk menjadi wadah untuk penuaian jiwa. Terima kasih Tuhan untuk EPT ya Tuhan. EPT ini Tuhan Kau sudah pakai ya Tuhan, Azusa Prayer Tower. Biarlah ya Tuhan tempat di mana ya Tuhan, ya Tuhan satu kegerakan ya Tuhan. Roh Kudus ya Tuhan akan menyebar ya Tuhan kepada bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang hadir di menara doa ini ya Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, berikan kesegaran ya Tuhan. Terus berikan roh yang menyala-nyala. Biarlah ya Tuhan ada sukacita di kami Tuhan. Roh doa yang hidup ya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan hati yang penuh dengan ucapan syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Semua yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan yang susah Tuhan hiburkan ya Tuhan. Yang terikat Tuhan lepaskan sekarang. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. To worship, here I am to bow, here I am to say, You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that You're my God.
I am to bow down. Here I am to say, you're my God. You all together loving, all together worthy, all together wonderful to me. Terima kasih Tuhan untuk saat-saat indah di mana kami Tuhan mendapatkan satu pengurapan minyak yang baru dari Engkau sendiri. Terima kasih untuk kekuatan, kesegaran, kesembuhan. Ya Tuhan, damai sejahtera ya Tuhan. Terima kasih kami rasakan hidup kami makin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami terus mengerti ya Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Kami ingin bertumbuh ya Tuhan, dewasa di dalam Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya akan berikan judul khotbah saya, yaitu mengapa Tuhan harus memberikan bahasa yang baru ya untuk mengubah daripada hidup kita. Mengapa Tuhan harus memberikan bahasa baru untuk mengubah hidup kita. Saudaraku yang kasih Kristus, peristiwa Pentakosta ini dapat menjelaskan saudaraku tentang pertanyaan ini. Mari kita akan lihat saudara Alkitab kita dari Kisah 2 ayat yang keempat. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan apa? Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya ulangi lagi saudara. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saat Tuhan mengubah hidup para murid ya pada waktu itu saudaraku. Nah Tuhan memenuhi para murid dengan apa? Roh Kudusnya. Lalu Roh Kudus memberikan kepada para murid, pada mereka itu bahasa baru untuk mengatakannya. Nah saya melihat di sini saudaraku, hal pertama saat Tuhan mau mengubah hidup para murid, Tuhan mengubah perkataan mereka. Tuhan memberikan mereka bahasa yang baru. Katakan amin saudaraku. Dari perkataan mereka saudaraku, jadi perkataan penuh dengan kuasa. Kalau kita baca di dalam pasal berikutnya, Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, di mana Rasul Petrus bersama dengan Rasul Yohanes berjumpa dengan pengemis yang lumpuh saudaraku. Dengan perkataan Petrus saudaraku, emas perak tidak ada padaku, ya kan? Tetapi apa yang kupunya aku akan berikan kepadamu. Dia berkata, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, kamu sekarang bangkit dan berjalanlah. Apa yang terjadi saudara? Perkataan Petrus yang berkata, demi nama Yesus orang Nazaret, bangkit dan berjalanlah. Kuasa kesembuhan itu bekerja atas pengemis lumpuh. Dia lumpuh sejak lahir. Dia tidak pernah berjalan sejak lahir. Ada namanya apa? Kuasa penciptaan dalam perkataannya. Kita lihat juga kehidupan Petrus itu diubah oleh Tuhan. Sebelum saudara pasal ketiga, di pasal kedua setelah Petrus dipenuhi Roh Kudus, Tuhan berikan, Roh Kudus berikan dia bahasa baru. Bahasa roh saudaraku. Apa yang terjadi? Petrus berkhotbah, 3.000 orang itu bertobat saudaraku. Itulah gereja mula-mula. Orang diselamatkan, mereka memberi diri, dibaptis. Saudara, memang untuk mengubah hidup seseorang, mengubah nasib seseorang, itu hal pertama yang Tuhan mau kerjakan adalah apa? Lidah perkataan. Lidah kita. Alkitab saudara di dalam Rasul Yakobus dia tulis. Dalam Yakobus 3 ayat 7 dan 8. Di sini dikatakan semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan apa? Lidah.
Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai, dan penuh dengan apa? Racun yang mematikan. Jadi Rasul Yakobus menjelaskan bahwa semua binatang liar, binatang buas telah dijinakan oleh manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Sebab lidah adalah sesuatu yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Apakah saudara mau menjinakkan lidah? Caranya menjinakkan lidah kita, perkataan kita, supaya Tuhan bisa menuntun nasib dan masa depan kita. Caranya adalah apa saudara? Serahkan hati, serahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Waktu saudara serahkan hati, serahkan perasaannya ini, terus serahkan dalam doa-doa saudara, dalam pujian penyembahan saudara, maka dia akan berikan bahasa yang baru. Dia akan menjamah lidah kita. Saudaraku, dia akan memberikan bahasa roh itu saudaraku. Ya kan, pada waktu saudara mulai, ya kan berbahasa roh, Allah mulai menaklukkan daripada lidah kita. Allah mulai memberikan bahasa baru. Karena kita sudah bahas kemarin, pada seorang dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya berbahasa roh, maka orang itu akan memiliki yang namanya pengenalan akan Tuhan Yesus lebih dalam. Seorang yang dipenuhi Roh Kudus, pasti sudah ada satu kerinduan, ada satu rasa lapar yang kuat. Untuk apa saudara? Baca Alkitab. Kalau saudara tiap hari minta dipenuhi Roh Kudus, serahkan hatinya. Saya percaya Tuhan akan mengubah daripada kata-kata kita. Katakan amin saudara. Kenapa kok perkataan itu begitu penting? Kenapa kita harus rubah perkataan? Jadi gini, coba untuk renungan kita hari ini dan menjadi bahan doa kita adalah kita minta Tuhan, biarlah Tuhan mengubah perkataanku, bahasaku Tuhan. Ya, ada banyak ya kan, kalau orang penuh Roh Kudus pasti bahasanya dia akan keluar bahasa apa? Bahasa iman, bahasa firman, bahasa yang ada pengharapannya, bukan bahasa yang negatif, bukan bahasa yang apa saudaraku, yang menyakitkan, perkataan menyakitkan, melukai, merendahkan, menghina, caci maki, itu sudah diganti. Katakan amin saudara. Itulah makanya ini perlu kita doa di hati. Kenapa kok penting saudara dan saya kita renung. Tuhan ubah bahasa saya, bahasaku, kata-kataku aku mau diubah oleh Tuhan. Jadi harus ada doanya. Kenapa saudara? Karena pertama, perkataan kita itu akan mengarahkan nasib hidup kita. Jadi perkataan kita akan mengarahkan nasib hidup kita. Doa. Ya, kalau doa pagi jangan lupa minta Tuhan berikan saya bahasa yang baru. Biarlah Tuhan kau berikan aku kemampuan untuk bisa menguasai lidahku, perkataanku. Katakan amin. Karena perkataan kita akan mengarahkan nasib hidup kita. Coba saudara perhatikan. Ya, perhatikan perkataan saudara. Apa yang paling sering saudara ucapkan? Apa yang paling sering saudara katakan? Kok saudara katakannya apa? Keluh kesah terus kah? Marah-marah terus, yang negatif terus? Ya kan? Selalu merendahkan orang. Kayak tidak setuju terus sama orang. Ini bahaya buat kita. Jalannya turun. Saudaraku. Atau kata-kata kita adalah kata-kata firman. Kata-kata pujian penyembahan pada Tuhan. Kata-kata yang memberikan semangat baru kepada orang lain. Kita bisa membesarkan hati orang. Dengar baik saudaraku, kata-kata kita, ya kan, itu akan menentukan, ya kan saudaraku, daripada nasib dan hidup kita. Katakan amin. Jadi perkataan kita akan menentukan kemana nih arah hidup kita nanti. Ada banyak orang hari ini di penjara, ada dalam persidangan, lagi sedang di penjara, untuk menentukan berapa lama dia ada di penjara, itu hanya karena mulutnya. Kadang-kadang cuma kata-kata saja. Saudaraku yang kasih Kristus, ya, itu hanya karena masalah kata-kata. Nah, Amsal 18 ayat 20-21, saya ingin ajak saudara untuk melihat di sini, ya kita akan baca sama-sama ayatnya. 1, 2, 3. Perut orang dikenyangkan oleh
hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa kita dikenyangkan oleh hasil perkataan kita. Perkataan kita akan memberikan hasil yang baik atau hasil yang buruk bagi hidup kita. Jadi perkataan kita akan menentukan arah hidup kita. Kita akan banyak sahabat atau kita tidak punya sahabat. Kita akan duduk, saudara, bergaul dengan orang-orang yang besar. Saudaraku, apakah kita bergaul dengan orang-orang kriminal di penjara? Itu semua karena apa? Buah perkataan kita. Nah, saya tuh tiba-tiba seperti kayak dibukain sama Tuhan gitu, saudaraku. Di dalam Amsal 18 ayat 20, itu kata dikenyangkan tuh ditulis 2 kali, saudaraku. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. 2 kali kata dikenyangkan. Saudaraku, saya renung. Yang kata kenyang, dikenyangkan yang pertama, itu bicara tentang apa? Jasmani. Saudaraku, secara jasmani kita bisa kenyang. Tapi ada juga saudara, kenyang yang kedua ini bicara kenyang secara apa? Rohani. Saudaraku, jadi perkataan kita memiliki peran penting. Ya kan? Agar kita hidupnya bisa menjadi kenyang. Saya teringat dengan Mazmur 65 ayat yang kelima, saudara. Di sini dikatakan, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi apa? Kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Saya merenung ya untuk ayat Mazmur 65 ayat 5. Kata kenyang di sini, ya kan? Bahwa saudara dan saya akan kenyang dengan segala yang baik kalau kita ada di rumah Tuhan. Katakan amin, saudaraku, ada dalam hadirat Tuhan. Kalau kita suka berdoa, ya saudara, beribadah, seperti masuk menara doa secara online kah? Saudara ikut ibadah raya mungkin online atau onsite, saudara kumpul bersama dengan keluarga. Kenapa kok di sini dikatakan bahwa saudara, bahwa kita akan kenyang dengan segala yang baik di rumah Tuhan? Sebab saat kita ada di rumah Tuhan, apa yang kita buat? Mulut kita terus berdoa. Mulut kita memuji Dia. Mulut kita apa, saudaraku? Menyembah Dia. Mulut kita memperkatakan firman Tuhan. Katakan saudaraku. Jadi saudara sini gini. Perut orang dikenyangkan oleh apa, saudara? Hasil mulutnya. Kita akan kenyang dengan segala yang baik. Kalau gaya hidup kita adalah gaya hidup apa? Ibadah. Seperti kita ada di rumah Tuhan. Katakan namanya saudara, saudara mau kenyang enggak dengan segala yang baik? Ya, Mazmur 91 ayat 14 katakan apa? Sungguh hatinya melekat kepadaku. Aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, aku akan apa, saudaraku? Terus di dalam ayat yang ke-15 katakan apa? Dengan apa? Panjang umur aku akan apa? Kenyangkan dia. Jadi saudara, saya bisa kenyang kalau gaya hidup kita setting pikiran kita. Aku ada di gereja. Di gereja apa sih yang kita kerjakan? Kalau ibadah, berdoa, memuji, menyembah, membaca firman, mendengarkan firman, memperkatakan firman, mendoakan firman. Yang mengerti kata namanya saudara, dari situlah saudara akan kenyang dengan segala yang baik. Katakan amin. Jadi perkataan kita, ya, ini akan menentukan arah. Perkataan yang sembrono akan menghancurkan hidup kita. Perkataan sia-sia akan menyebabkan kita kehilangan janji Tuhan. Perkataan kasar, perkataan fitnah, perkataan gosip, perkataan kutuk, itu semuanya seperti api yang menyebar begitu cepat dan membakar segala yang baik dari hidup kita. Saudaraku, rohani kita hilang. Oh, ini kata-kata ini semuanya nggak bisa masuk. Saudara, kesehatan, kalau kau ngomongin sia-sia, kesehatan, imun sistemnya turun pasti.
hubungan itu bisa terbakar habis. Orang jauh lah sama kita. Kalau kita terus ngomong perkataan kita kasar, suka fitnah, gosip, kutuk, takut orang semuanya. Mundur orang semuanya. Nah ini saudaraku. Nah saya akan berikan contoh seorang yang bernama Musa. Gak pandang bulu loh. Sebenarnya ya kan Musa kan udah orang hebat. Orang besar, nabi besar. Udah banyak buat mujizat. Melawan Firaun. Bawa orang Israel keluar dari Mesir. Mengeringkan laut Teberau. Seharusnya ada dispensasi lah. Tapi enggak tuh. Apa impian Musa? Saudara tahu apa impian Musa? Apa daripada cita-cita besar dia? Dia ingin masuk tanah perjanjian. Tapi Alkitab katakan saudara, Tuhan mencegah dan melarang Musa untuk masuk tanah perjanjian. Masalahnya di mana? Karena Musa mengucapkan kata-kata yang apa? Sembrono. Kata-kata sembrono. Coba kita lihat sini. Mazmur 106 ayat 32 sampai 33. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba. Sehingga Musa kenapa? Celaka. Karena mereka. Sebab apa? Mereka memahitkan hati Musa. Sehingga Musa teledor. Dengan apa? Kata-katanya. Musa menjadi pahit hati. Sehingga Musa teledor dengan kata-katanya. Perkataannya menyebabkan Musa kenapa? Kena celaka. Perkataannya itu menghancurkan segala impiannya untuk masuk tanah perjanjian. Kadang-kadang berapa banyak orang teledor mengucapkan perkataan sembrono. Perkataan mereka itu telah menyebabkan hancurnya hubungan-hubungan. Hubungan keluarga, ya hilangnya persahabatan, karir. Kok karirnya mentok sih gak naik-naik? Ya padahal orangnya pinter apa segala macam. Pas dicek, aduh mulutnya jahat. Kesempatan bisnis, semua dari mulut, dari perkataan. Yang baik perkataan lisan maupun yang tertulis. Kita akan bisa berhasil, kita akan berbuah lebat. Ya kan kita disembuhkan, kita dipulihkan. Hal itu ditentukan dari apa? Buah perkataan kita. Saya akan berikan contoh beberapa tulis. Ini kan sudah saya tulis. Coba lihat sini. Perempuan pendarahan. Saudara, pendarahan. Pendarahan itu seperti kayak zaman sekarang ini orang kena corona saudaraku. Najis ya. Sepertinya kayak kena corona. Orang corona itu kayaknya najis dah. Wah kena positif corona. Wah udah ketemu siapa saja. Langsung harus dideteksi. Harus di tracing. Segala macam. Harus dikucilkan. Harus diisolasi. Supaya enggak. Ya itu bagus. Nah zaman dulu juga seperti itu. Kalau seorang mengalami pendarahan. Saudara karena apa? Itu akan menajiskan. Secara rohani enggak bisa ibadah. Secara jasmani kena sakit. Secara hubungan kena isolasi. Secara keuangan enggak bisa cari uang. Saudara keadaan perempuan ini saudara sangat ya saudara udah buntu, jalan buntu. Tapi saudara apa yang mengubah hidup dia? Perkataannya. Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia terus memperkatakan kepada dirinya sendiri. Dia gak ngomong sama siapa-siapa. Dia ngomong sama diri sendiri. Kalau dia ngomong sama orang, kau mau pegang jubahnya Yesus. Dia seorang rabi, dia seorang nabi besar. Kau pegang, kau najiskan dia. Kau kena masalah. Tapi dia bicara sama diri. Ketika saudara ada dalam masalah besar. Kesulitan, sakit, masalah keuangan apa. Apa yang sering saudara ucapkan kepada diri saudara. Itu akan menentukan apakah saudara akan keluar dari masalah itu. Apakah Tuhan akan tolong saudara seperti perempuan ini. Perempuan ini terus menerus dia. Setelah dia mendengar berita tentang Yesus. Saudaraku. Lalu dia mulai ucapkan pada dirinya. Asalku jamah saja jubahnya. Aku akan sembuh. Ketika Yesus melewati kampung dia. Saudara. Di tengah kerumunan banyak orang. Dia menerobos. Sampai dia pegang ujung jubahnya. Asalku jamah saja jubahnya. Aku akan sembuh. Dia perkatakan apa yang dia percayai. Yang saudaraku. Sehingga ia menerima apa yang dia perkatakan. Katakan namanya saudaraku. Perempuan itu sembuh ketika pegang jubah Yesus.
hamba perwira Kapernaum disembuhkan oleh karena perkataan si perwira ini. Apa perkataan yang terkenal? Saudara, katakan sepatah kata saja, hambaku akan sembuh. Dia cuma katakan. Tuhan bilang, aku gak pernah lihat loh iman sebesar ini. Dia cuma bilang, Tuhan Yesus berkata-kata saja, nanti hambaku akan sembuh. Lihat saudaraku, ya kan? Kesembuhan terjadi, jalan hidupnya berubah. Penjahat di sebelah kanan Yesus, dia diselamatkan. Saudaraku, dia tinggal bersama Yesus di surga oleh karena perkataannya. Penjahat ini sudah tidak ada harapan. Saudara, tapi perkataannya mengubah nasib kekal dia. Perkataan saudara mengubah nasib kekal saudara. Ketika, ya kan, apa perkataan daripada penjahat ini? Yesus, ingatlah akan aku jika engkau datang sebagai raja. Ingat akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Ingat aku Tuhan. Ingat aku Tuhan kalau engkau datang sebagai raja. Ingat keluargaku Tuhan kalau engkau datang sebagai raja. Ingat gerejamu ini Tuhan. Ingat kotaku Tuhan kalau engkau datang sebagai raja. Ingat bangsaku Indonesia Tuhan kalau engkau datang sebagai raja. Apa yang terjadi saudaraku? Yesus berkata, sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama dengan aku. Hari ini adalah hari di mana? Hari di mana dia mengembuskan nafas terakhir. Yesus mengembuskan nafas terakhir. Dia akan bersama Yesus di surga. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Apa yang sering saudara katakan kepada orang lain dengan kepada diri saudara sendiri. Itu penting. Itu akan menentukan saudara 10 tahun ada di mana. Bersama siapa. Punya apa. Posisinya itu gimana. Dari perkataan. Katakan saudara. Oleh karena itu bahasa saudara harus diperbaiki. Bahasa kita harus jadi bahasa iman. Bahasa iman. Bahasa pengharapan. Bahasa kasih. Harus ini bahasa kita. Katakan amin saudaraku. Jangan. Saudara tahu tidak? Ketika Tuhan melihat manusia, sekumpulan manusia hendak membuat satu rencana besar. Tuhan lihat mereka punya tujuan. Mereka bersatu. Satu bangsa. Dan mereka juga satu bahasa. Tidak mungkin kalau udah 3 unsur ini. Ada visi, ada unity, ada komunikasi. 3 hal ini kalau ada, utuh. Tuhan bilang apa? Semua rencananya. Tidak ada rencananya yang tidak berhasil. Pasti berhasil 3 hal ini. Mereka mau mendirikan apa saudara? Menara Babel. Bagaimana? Ini kan, ini rencana. Rencananya itu jahat di mata Tuhan. Saudara, saya akan bahas nanti. Tapi apa yang Tuhan mau kacaukan? Supaya rencana mereka bisa gagal. Untuk menggagalkan rencana, Tuhan buat apa saudara? Dari satu bahasa. Dari satu bahasa. Tuhan beri mereka berbagai macam-macam bahasa. Sehingga mereka tidak saling mengerti. Tidak ada komunikasi. Komunikasi menghasilkan unity. Unity menghasilkan pencapaian daripada visi. Katakan apa saudara? Visi tercapai kalau ada unity. Unity tercapai kalau ada komunikasi. Begitu dalam rumah tangga. Begitu dalam usaha kita. Dalam apapun sedang pelayanan. 3 unsur ini penting. Visi, unity, komunikasi. Kejadian saudara, Menara Babel. Dari satu bahasa menjadi banyak bahasa. Di hari Pentakosta, saudara, ketika Roh Kudus turun, saudara, dari berbagai macam bahasa menjadi satu bahasa. Bahasa apa? Bahasa roh. Bahasa roh yang memungkinkan seseorang bisa berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dengan bahasa roh, Alkitab katakan manusia bisa berbicara kepada Allah. Ya kan saudaraku, berbicara langsung sama Allah. Yang tidak dapat dimengerti oleh siapapun. Hanya dia dan Allah saja. Yang ngerti katakan namanya saudara. Satu bahasa-bahasa roh. Saudara apapun. Saudara dengar pergi kemanapun. Saudara.
mereka penuh Roh Kudus, mereka berbahasa roh. Yang mengerti kata mereka. Nah, ketika saudara melatih terus setiap hari penuh Roh Kudus, berbahasa roh, maka Allah akan memberikan kita bahasa yang baru. Ketika saudara berbahasa roh, latih diri. Tuhan berikan saya bahasa yang baru. Karena aku ngerti bahasa atau perkataanku akan menentukan arah hidupku. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, saudara, Roh Kudus ubah perkataan kita. Dia berikan bahasa baru. Karena dia mau pakai kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun atasmu. Dan kamu akan menjadi apa? Saksi. Saudara mau jadi saksi Tuhan? Katakan amin saudaraku. Untuk menjadi saksi Tuhan. Saudara, perkataan kita harus diubah. Saudara, supaya kita bisa mendapat menjadi apa? Saluran kasih. Dan saluran kuasa Allah. Lewat kata-kata kita bisa alirkan kasih Allah kepada seseorang. Lewat perkataan kita bisa alirkan kuasa Allah. Impartasikan kuasa Allah ke dalam hidup seseorang. Yang mengerti katakan amin saudara. Yesaya 50 ayat 4 kita akan baca sama-sama. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku apa? Lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi apa? Semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi yang mempertajam pendengaranku. Untuk mendengar seperti seorang murid. Saudaraku, jadi tadi saya sudah singgung. Saudara, saya kasih contoh. Saudara, ketika Petrus dipenuhi Roh Kudus, Tuhan beri dia bahasa-bahasa yang lain, bahasa baru, bahasa roh. Perkataannya diubahkan. Apa yang terjadi saudaraku? Petrus berkhotbah dan 3.000 orang diselamatkan. Petrus berbicara kepada seorang pengemis lumpuh sejak lahir. Dia berkata apa? Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu apa? Berjalanlah. Saudara, jadi perkataan kita. Makanya saya singgung kemarin, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita suka berbahasa roh, tiap hari minta dipenuhi Roh Kudus, maka sesuatu yang supranatural menjadi natural. Apa yang sulit, apa yang tidak mungkin buat kita sebagai manusia, karena kita dipenuhi Roh Kudus, maka apa? Segala sesuatu jadi mungkin. Karena pada waktu supranatural diubah menjadi natural. Sebenarnya itu artinya apa? Tuhan melakukan mujizat dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Manusia tidak bisa lakukan ini. Saudara, keadaan tidak bisa lagi diubahkan. Tetapi yang supranatural berubah menjadi natural. Lalu kita yang natural. Kita yang terbatas. Dengan saudara dapat melakukan hal-hal yang tidak terbatas, yang natural, ya kan, akan diubah menjadi apa? Supranatural. Saudara lewat perkataan saudara, orang yang sudah mau bunuh diri, hanya dengan saudara berkata-kata, hanya saudara dengan berdoa, dia bilang aku batal Pak untuk bunuh diri. Kata-kata Bapak, walaupun kata-kata ini sederhana, kata-kata yang biasa, tapi kok nyentuh hati saya. Itu bukan kata-kata, karena ada Roh Allah di situ. Ada Roh Kudus di situ. Ketika saudara berdoa untuk orang sakit, ginjal mungkin sudah rusak, saudara tiba-tiba ada satu, saudara kepikiran, saudara ucapkan kata-kata, ya kan? Tuhan berikan ginjal baru bagimu. Tiba-tiba saudaraku, ya kan? Orang yang sakit ginjal ini yang harusnya cuci darah terus, dinyatakan sembuh oleh Tuhan dan tidak perlu cuci darah. Dan itu saudara orangnya kan. Saudara ngalami berapa banyak orang ngalami hal seperti itu saudaraku. Saya dapat kesaksian saudaraku. Walaupun dokter yang lain yang memeriksa. Ini ada kesaksian. Bulan yang lalu kalau gak salah bulan yang lalu saya doakan salah adik daripada gembala jemaat itu ya. Gembala jemaat di salah satu gereja kami di Palembang. Adiknya nih perempuan tuh rupanya gagal ginjal saudara. Ya awalnya kok jadi kayak macam bagaimana, akhirnya masuk ICU dan lain sebagainya. Sudah keluarga bilang tolong Pak doakan, suaminya minta doakan dan semua. Kita doa, kita lewat telepon aja. Waktu berdoa lewat telepon saudaraku,
Roh Kudus ingatkan saya dengan kata-kata itu, ya. Tuhan berikan ginjal baru, ya kan, buat kamu. Dalam nama Yesus kamu terima ini. Sudah saudara. Tidak lama daripada di doa itu dengar kabar katanya dari nggak sadar apa, Pak sudah pulang rumah sakit. Oh cepat sekali ya. Saya nggak follow up lagi karena kakaknya ini tiap hari sama saya goes sepeda, yang gembala jemaat ini. Ya, terus dia cerita berapa waktu yang lalu, dia bilang, Pak, adik saya coba cek ke Jakarta untuk dilihat lagi ginjalnya, Pak. Kalau dari sini sih ginjalnya tuh sudah sangat nggak ini, ya, harus cuci darah lah terus gitu. Gagal ginjal katanya, gagal ginjal. Lalu saudaraku dia bawa ke Jakarta, ya kan, dokter sini ini parah banget gini. Udah memang hasilnya ada semua lengkap, dari tes darahnya, USG semua, potretnya. Bawa ke Jakarta. Waktu bawa ke Jakarta, dicek ulang. Dokter Jakarta bilang, kata siapa? Ginjalnya rusak. Kata dokter mana? Ini bagus semuanya. Ya dokter ini salah kali diagnosis saya, dokter ini kalau begitu kan. Tapi yang adik daripada ini bilang, dia dalam hati, ini mah jawaban doa. Jawaban doa ini orang, dia tahu, saudaraku, dia tahu. Ini jawaban doa pasti kok. Ya kan, potretnya semuanya sudah jelas. Beberapa hari yang lalu satu jemaat YouTube dari Jawa ya, dia namanya saya nggak jelas karena dia pakai istilah apa itu kan, memberikan kesaksian kepada saya bahwa sudah 6 tahun ya katanya cuci darah. Nah pada waktu kita doa bareng di menara doa ini, sudah lewat screen aja ya kan, siapa ini ada yang gagal ginjal, Tuhan mau berikan ginjal baru, ya kamu terima ini. Dia kayaknya dapat iman untuk disembuhkan. Dia saksi. Pada saat itu dia coba, emang ada jadwal cuci darah pada waktu itu. Pada hari dimana dia jadwal cuci darah, dia lapor ke dokter bisa nggak hari ini saya nggak usah cuci darah, tapi tolong dicek aja ginjal saya. Ya kan, karena badan saya sudah agak enak setelah doa itu. Ya maksudnya BAB-nya bagus, kok bisa air seninya juga, kencingnya juga air kecil juga lancar, semua makan juga enak, kayak badan udah kayak sudah berubah. Dokternya cek ulang dan memang dokter bilang ginjal kamu tuh sudah sembuh, sudah sehat dan tidak usah lagi cuci darah. Katakan amin saudaraku. Nah saya mau kasih tahu hal gini, kenapa kok penting dipenuhi Roh Kudus? Bukan cuma untuk kita saudaraku, bukan cuma untuk nasib kita. Kalau saudara saya dipenuhi Roh Kudus, saya terus bisa tanda awalnya berbahasa roh, terus ini kita tuh bisa nolong banyak orang. Katakan amin saudara. Dan orang yang ditolong pun sepertinya saudara, dia dapatkan anugerah kebaikan Tuhan secara apa? Cuma-cuma. Katakan amin saudara. Bayangin orang ke dokter, sudah bayangin saudaraku, apalagi kena jantung katanya kan, pas selesai dioperasi segala macam, saya sudah agak sembuh, pas lihat tagihannya dapat serangan jantung lagi berikan saudara. Ya kan itu uang masalahnya. Tetapi saudara kalau kita penuh Roh Kudus, kita diberi karunia untuk mendoakan, menjadi saluran kasih daripada Allah, menjadi saluran kuasa daripada Allah. Hanya dengan doa kita, orang kok bisa sembuh gratis, cuma-cuma, gak usah bayar. Alangkah luar biasanya saudaraku. Katakan amin saudaraku. Kita terima cuma-cuma, kita juga berikan dengan cuma-cuma, supaya orang ini memuliakan nama Tuhan. Katakan amin saudaraku. Nah ini ada banyak hal yang terjadi. Saya rindu saudara, kenapa harus penuh Roh Kudus, berbahasa roh. Ini dorongan itu. Ya, orang lumpuh didoakan Petrus jalan free of charge, cuma tidak, saudaraku, dan lain sebagainya. Yang ketiga saudaraku, kenapa kita harus penuh Roh Kudus? Ya kan? Kenapa Tuhan harus ubah perkataan kita? Ini perkataan kita itu sangat penting. Kenapa saudaraku? Kadang-kadang apa yang kita ucapkan, kita nggak sadar.
di dalam alam roh, kalau seandainya Tuhan bisa bukain aja mata kita nih untuk melihat waktu kita mengucap apa, ya kan? Yang mana yang akan kerja? Saudara, tapi Alkitab udah jelasin sama kita. Perkataan kita dapat mengaktifkan malaikat Tuhan bekerja melakukan kehendak Tuhan bagi hidup kita. Bagi keuntungan kita. Yang mengerti katakan oleh saudara. Makanya ini penting nih kata-kata ini. Jadi perkataan kita dapat mengaktifkan malaikat Tuhan bekerja melakukan kehendak Tuhan bagi hidup kita. Saya kasih contoh tentang Daniel 10 ayat 12. Coba kita akan lihat dan baca sama-sama. Lalu katanya kepadaku apa? Janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu. Telah dengar perkataan. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allah. Dan aku datang oleh karena apa? Perkataan. Malaikat Allah datang karena apa? Perkataan Daniel. Perkataan ini apa? Perkataan doa. Perkataan firman. Saudara, perkataan-perkataan nubuatan. Perkataan nyanyian, pujian. Itu semua. Nah, perkataan yang kita ucapkan waktu kita beribadah, saudara. Di menara doa online ini. Ibadah raya di gereja atau dimanapun, malaikat Tuhan itu datang. Dia datang. Aku datang oleh karena perkataanmu. Katakan amin saudara. Jadi sekarang nih penting saudara, hati-hati. Kalau kita mengucapkan perkataan firman, maka malaikat Tuhan akan datang untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang mengerti kata. Ketika saudara berkata, oleh bilur-bilur Yesus aku telah disembuhkan. Apa yang terjadi saudara? Malaikat akan bekerja untuk menyembuhkan saudara. Allahku sanggup mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Maka saudara bicara dalam hadirat Allah dari hati yang paling dalam. Dengar baik, saudara aktifkan malaikat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Katakan amin. Saya tuh suka lihat, kadang-kadang Tuhan kasih lihat tentang malaikat. Tapi saudara, malaikatnya nggak ada yang beda, yang itu terus. Dari dulu malaikatnya itu. Nah saudara, sejak pandemi kami tuh nggak ada doa pengerja secara onsite, nggak pernah ketemu. Jadi nggak kumpul gitu doa pengerjanya, lewat Zoom. Nah, pada waktu kami inilah kemarin hari Senin kemarin kita kumpul sama para pengerja yang mau datang ke gereja, yang tidak bisa pakai Zoom, saudara, aplikasi Zoom. Waktu kita nyanyi muji, pujian, penyembahan, saudara, waduh, itu hadirat Allah, lawatan Allah kuat sekali. Dan saudaraku, tiba-tiba malaikat yang sama, yang pernah beberapa kali saya lihat atau sering saya lihat, itu muncul lagi saudaraku. Itu seperti yang Tuhan bilang, aku suka dengan pujian yang dinaikkan. Aku suka dengan hati seperti ketika kumpul para pengerja, para pelayan Tuhan. Saudara, wah memang, waduh itu mengalami yang namanya kesegaran yang luar biasa. Ketika saudara dan saya mengucapkan, saudara, pujian-pujian. Mazmur 103 ayat 20, coba kita akan buka Alkitab kita. Kita lihat di sini saudara. Pujilah Tuhan, apa? Hai malaikat-malaikatnya. Hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan apa? Firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Ketika saudara mulai memperdengarkan suara firman-Nya, artinya apa saudara? Saudara mengatakan, lalu saudara kan dengar suara saudara. Malaikat yang gak kelihatan ini juga dengar. Apa yang terjadi saudara? Dia akan melaksanakan firman yang saudara ucapkan itu. Alkitab katakan apa saudara? Pahlawan-pahlawan yang perkasa. Ini malaikat Tuhan. Yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Saya berdoa saudaraku. Biarlah kurangilah kata-kata yang tidak ingin kita tidak kehendaki itu terjadi dalam hidup kita. Ya kurangilah. Kalau bisa, bukan kurangi, kalau bisa lenyapkanlah. Sudah gak usah ngomong dah. Kalau itu memang kita tidak inginkan.
saudaraku. Tapi saudara mulai ucapkan, terus perkatakan firman, nubuatan, perkataan apa yang saudara kehendaki itu terjadi. Saya percaya perkataan itulah yang akan mengaktifkan kuasa Allah. Malaikat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin saudara. Saudara mau biar Tuhan minta sama Tuhan. Tuhan penuhi aku. Penuhi aku dengan Roh Kudus. Tutup mata ibu bapak. Tutup matanya saudaraku. Bawa kami Tuhan. Bawa kami lebih dekat lagi dengan Tuhan. Penuhi setiap anak-anakmu ya Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Jamah lidah kami. Jamah lidah kami dengan Kau jamah hati kami. Kita bisa ubah kata-kata kita. Kalau kita minta Tuhan ubah hatiku ya Tuhan. Karena apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Kita bisa mengubah kata-kata kita, bahasa kita. Kalau kita minta Roh Kudus penuhi aku. Terus berbahasa roh saudara. Saudara dengarkan. Banyak dengar firman. Apa yang saudara ucapkan. Itu ditentukan oleh apa yang sering saudara dengar. Apa yang saudara dengar itu yang sering saudara katakan. Apa yang saudara lihat itu yang saudara akan ucapkan. Oleh karena itu saudara Kristus, hari ini aku berdoa. Kuduskan ya Tuhan penglihatan kami. Mata kami, telinga kami Tuhan. Hati kami. Biarlah ya Tuhan kudus. Biarlah kami hanya ingin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jamah siap kami Tuhan. Jamah lidah kami. Jamah mulut kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Ampuni dosa dan salah kami. Untuk perkataan yang sia-sia. Perkataan fitnah. Atau perkataan gosip. Perkataan sembrono. Perkataan negatif Tuhan. Perkataan kutuk yang kami ucapkan. Kami cabut dalam nama Yesus. Tuhan ampuni ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan siapkan perjamuan kudus. Kita akan bangkit berdiri saudaraku. Kita nyanyikan lagu ini yuk. Terima kasih kudus. Haleluya. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, kata roti saudaraku. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi di depan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lo berkata, cawan ini perjanjian baru dimeterkan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk bahasa-bahasa yang baru Kau berikan buat kami. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adalah syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab
kedua tangan kita arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan bermain dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.